Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini. Allah masih mengizinkan kita untuk hidup, untuk kembali melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah dan meminta ampun atas dosa-dosa kita di masa lalu. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, untuk para sahabatnya juga, serta siapapun yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, sahabat aslih yang rahmati Allah, masih dalam program rutin kita Bincang Sore Berfaedah yang kita sudah lakukan atau kita sudah mulai dari sejak mungkin setahun lebih dari dimulainya kita ada di Taslih ini, yang kita berharap apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dibahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan kemudian berubah dan diaplikasikan menjadi amalan yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita. Sahabat Taslih, kali ini masih dalam Bincang Sore Berfaedah dan lanjutan pembahasan kitab atau diskusi atau ngobrolin kitab tentang Ikhtilaful Muftin yang kita bahasakan di sini. Berbeda boleh tapi ribut jangan, yang sudah kita bahas mungkin sekian episode di beberapa kesempatan yang lalu, dan insyaallah masih setia bersama kita guru kita Ustadz Bambang Ridho LC hafizahullah ta'ala. Beliau sudah di samping saya. Kita sapa dulu Ustadz Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, kita nggak pakai peci nih saat hari ini. Nggak pakai, lebih nyantai. Iya, biar lebih apa namanya, mungkin lebih dekat dengan pemirsa gitu, biasanya begitu. Masya Allah. Masya Allah, ini mungkin review sedikit ya Ustaz. Kemarin di pertemuan terakhir, atau ya pertemuan terakhir sebelum hari ini, kita sudah bahas, antum bahas apa namanya, orang-orang yang layak gitu kan dimintai fatwa. Ya. Antum sebutkan kriterianya, juga beliau sebutkan kriteria orang, beberapa ahli ilmu yang memang bisa dimintai fatwa. Berarti nggak semua ahli ilmu berarti saja bisa dimintai fatwa ya. Tidak semua. Sebagaimana yang beliau sampaikan di kesempatan yang lalu. Nah, sahabat asli, kita pasti penasaran apa yang akan dibahas nih selanjutnya dari kitab Ikhtilaf Muftin karya Profesor Dr. Syarif Hatim Al-Auni. Langsung saja mungkin kita tanya ke Ustadz Bambang nih. Ustadz Bambang, kita nih sore ini mau bahas apa setelah kemarin kita sudah bahas kriteria orang yang bisa dimintai fatwa. Iya, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang kayaknya cukup penting banget ya. Kayaknya cukup penting banget. Gimana tuh Ustadz? Anehnya pusing. Penting banget sebenarnya. Kayaknya cukup penting banget. Bukan kayaknya sih, emang bener penting gitu ya. Dan bukan cukup, memang penting banget gitu. Nah, dan mungkin ini juga menjadi episode terakhir dalam pembahasan kitab Ikhtilaful Muftin ini. Masya Allah, Masya Allah. Hatam kita satu kitab berarti. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sekian banyak tema yang ada dalam kitab Ikhtilaful Muftin gitu ya, itu mungkin kalau kita bisa apa namanya, kita bagilah, kita klasifikasikan gitu kan, itu ada yang sifatnya tema-tema pondasi gitu kan. Yeah. Dan kemudian kan ini sebenarnya teori semuanya ya, cuman teori ini nanti ada yang sifatnya pondasi, itu yang kita pelajari, yang kita bahas pada tema-tema awal gitu kan. Seperti misalnya keterangan tentang legalitas ikhtilaf ulama gitu kan. Itu dalilnya apa saja,
terus contoh dari para sahabat, dari Rasulullah juga bahkan gitu kan, ayat-ayat Yang Al-Qur'an dibilang itu tadi ya, ini khilaf saik atau ghair saik gitu. begitu juga itu gitu kan. Itu kan sifatnya kan teori yang menjadi pondasi gitu kan. Nanti kemudian katakanlah ada beberapa di tema-tema, katakan ada 4 atau 3 tema belakangan gitu kan, sifatnya teori yang bisa dipraktikkan gitu kan. Dan teori-teori itu ada yang sifatnya praktiknya itu adalah praktiknya para ulama, yang hanya bisa melakukan itu para ulama. Contohnya saat kita membahas bagaimana sih cara mengklasifikasikan mana ikhtilaf yang saik diperbolehkan, mana yang ghairu saik gitu kan, yang tidak diperbolehkan atau terlarang. Itu kan jelas Profesor Hatim mengatakan ini kerjaan ulama, Ranahnya ulama. bahkan beliau mengatakan ini bukan pekerjaan ulama biasa gitu. Oh, ada Ini ulama yang kokoh keilmuannya, yang telaahnya kuat, yang punya keadilan, keinsafan ya, keadilan yang sangat tinggi gitu kan, karena dia menyangkut hal yang penting gitu kan. Itu kan teori itu praktiknya dilakukan oleh para ulama yang kokoh keilmuannya gitu. ya. Tapi begitu juga ada teori-teori, tema-tema yang isinya teori yang bisa dipraktikkan untuk Kalangan selain ulama. Selain ulama juga, termasuk kita orang awam gitu ya. Contohnya kayak bagaimana menyikapi perbedaan pendapat gitu kan, menyikapi ikhtilaf, pendapat-pendapat yang masuk dalam kategori ikhtilaf yang diperbolehkan ataupun yang selainnya gitu kan. Itu juga sudah kita bahas gitu kan. Dan itu kan cukup penting juga. Ya. Karena ya sebenarnya kayak tema kita itu kan, tema besar kita gitu ya. Berbeda boleh, ribut jangan. Kan itu kan dari tema itu sebenarnya kita bisa dapat ilmunya gitu kan. Nah nanti kemudian ada tema yang kemarin terakhir itu kan kita bahas gimana sih mengetahui siapa yang pantas untuk kita jadikan rujukan dalam berfatwa gitu kan. Kita nanya soalan agama kepada siapa. Nah tema yang terakhir ini tema yang sangat penting, yaitu temanya adalah metode memilih pendapat saat ulama berbeda pendapat, saat ulama berikhtilaf gitu kan. Berarti muncul pertanyaan nih, kalau antum tadi sebut metode mengetahui kali cara ulama mengambil hukum kali atau fatwa. Saat mereka kan ulama nih berikhtilaf gitu kan. Nah ini kita sebagai orang awam tuh kadang bingung gitu. Ini ikut yang mana gitu. Oh iya. Kemarin ikut di kajian Ustadz A bilangnya Ini boleh. Ikut di kajian Ustadz B bilangnya nggak boleh gitu kan. Ikut di Ustadz yang lain lagi, ntar beda lagi gitu. Iya. Ini kita sebagai orang awam mungkin bisa sampai pada derajat sampai level mengetahui cara ini metodologinya. bingung ini kan, sehingga sebenarnya membutuhkan, kita itu butuh banget terhadap apa sih metodenya itu seperti apa itu. Apakah kita asal milih gitu kan, kalau ibu-ibu mungkin ibu-ibu gitu kan, oh ustadznya ganteng kan, ikut ustadz yang ganteng aja, Good looking gitu kan, ustadznya pembawaannya enak, ikutin ustadz yang pembawaannya enak. Seperti itu atau terserah seperti apa, atau memang ada metode yang runutnya gitu yang bisa diikuti. Beliau bahas nih di kitab ini. Beliau bahas. Tadi pertanyaan saya adalah sejauh mana atau sepenting apa kita nih sebagai orang yang meminta fatwa mengetahui metode mereka dalam berfatwa itu saja. Iya. Nah, sepenting apa gitu kan? Jelas penting, karena kalau kita lihat kondisi kita pada hari ini gitu kan. Pertama, kondisi semakin mudah akses informasi, semakin dikitnya ilmu. Bahkan beliau sering membahas hari ini itu kita dihadapkan oleh sebuah masalah besar, yaitu banyaknya orang yang muncul untuk berfatwa padahal mereka tidak berhak untuk berfatwa. Itu termasuk tantangan sendiri zaman itu tantangan gitu kan. Plus nggak sampai situ tuh tantangannya gitu. Plus kemudian mereka berfatwa tanpa memperhatikan adab-adab dalam berbeda pendapat gitu. Serampangan. Akhirnya kan yang kasihan sebenarnya orang-orang awamnya banget gitu. Mereka melihat orang berbeda pendapat dengan cara melontarkan hal-hal, ucapan-ucapan yang
Pernah kita bahas juga tuh Ustaz. Nah itu dia ya kan. Ini yang kasihan sebenarnya orang-orang yang di bawah gitu kan. Lebih kasihan lagi orang-orang Nah itu dia. awamnya ya. Nah itu dia. Nah kemudian yang harus kita sadari adalah kita ini saat apa namanya memilih pendapat di antara para ulama, itu harus kita sadari bahwasanya kita itu sedang ya ini masuk nih dalam pembahasan gimana sih sebenarnya apa sih hal yang harus diperhatikan saat kita bertanya kepada ustadz gitu ya, saat kita meminta fatwa atau saat kita ingin memilih pendapat di antara sekian pendapat yang ada dalam satu masalah gitu kan. Yaitu adalah kita harus sadar bahwasanya saat kita ingin bertanya kepada ustadz, ingin bertanya kepada seorang kiai tentang soalan agama gitu kan. Kita kemudian kita ingin memilih pendapat mana yang kita pilih gitu kan. Karena banyak sekali masalah-masalah di agama kita ini yang terjadi perbedaan pendapat ulama di dalamnya gitu kan. Itu harus kita perhatikan bahwasanya saat itu kita itu sedang menghadap kepada Allah. Kita itu sedang beragama. Yang mana cara beragama itulah yang kemudian kita bawa untuk kita menghadap kepada Allah. Iya kan? Iya. Jangan sampai kemudian kita kalau punya duit, kita punya duit nih. Kita punya pemasukan, kemudian kita tentu ada pengeluaran bulanan, pengeluaran yang lain-lain gitu kan. Itu kan kita timbang dengan sangat cermat kan. Pengeluarannya. Pengeluarannya kan kita sangat cermat gitu, sangat detail gitu kan. Oh, ini ada kebutuhan beli kendaraan, ada kebutuhan buat anak sekolah, ada kebutuhan untuk nyicil rumah, ada kebutuhan untuk healing. Itu kan wah detail banget. Itu detail banget. Mana yang prioritas gitu kan? Mana yang menjadi urusan dunia. Urusan dunia tuh. Lah ini kita urusan akhirat nih. Harus lebih detail harusnya. Jangan sampai kalah perhatian kita untuk masalah akhirat dibanding masalah dunia. Kan jelas Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu yang pertama disebutkan oleh Allah adalah masalah akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan dunia. Iya, bagian dunianya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu urusan akhirat itu lebih utama daripada dunia itu. Nah itu dia, jangan sampai kita kemudian perhatian untuk masalah agama karena mungkin sering mendengar agama ini mudah gitu. Ya agama ini mudah, tapi jangan mudah-mudahkan gitu kan. Jangan dibuat mainan gitu kan. Itu dia. Kemudian yang kedua, saat kita ingin bertanya masalah agama kepada seseorang gitu ya, kita juga harus bisa melakukan ijtihad. Dalam arti ijtihad di sini ijtihad dalam makna bahasa gitu ya. Artinya bersungguh-sungguh untuk mencari, kan kemarin kita sudah bahas tuh. Kriterianya apa sih orang yang layak dijadikan rujukan dalam berfatwa gitu kan. Ditanya soalan agama, itu harus bersungguh-sungguh kita mencari orangnya gitu. Jangan sembarangan gitu kan. Asal mungkin satu afiliasi, ustadznya good looking gitu kan, ustadznya terkenal, ustadznya dan lain-lain gitu. Itu jangan seperti itu gitu. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari siapa. Nah, ini metodologinya nih yang sore ini kita bahas. Metodologinya yang akan kita bahas. Jadi bukan karena good lookingnya, bukan karena apa-apanya ya. Itu dia. Ini yang akan kita bahas yang insya Allah mudah-mudahan keinginan kita setelah kita mengetahui metodenya ini, kerunutannya apa aja gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa membuat para hadirin, para pemirsa menjadi lebih mantap dalam memilih pendapat ulama gitu. Terkadang ada orang yang awalnya udah mantep milih sebuah pendapat, karena dengar pendapat yang lain jadi bingung, ragu. Kemarin ustadznya bilang begini, yang sekarang begini, aduh gimana ya gitu. Terus ditambah ya tadi yang kita singgung gitu kan, ustadznya yang satu lagi mungkin tidak
tambah runyam lagi pikiran orang itu gitu kan. Bingung lah. Ya. Bingung gitu kan. Mudah-mudahan dengan metode ini kita bisa Ya. lebih. Berarti apa aja Ustaz kalau supaya kita nih yang awam lah ya, dan teman-teman Tasli yang sahabat Tasli semua yang mungkin hari ini sudah sampai mereka sering tuh minta fatwa gitu, atau minimal bertanya kepada seorang ustadz atau ahli ilmu, ya, akhirnya mungkin pernah merasakan kayak antum bilang kebingungan saat ada beberapa pendapat. Nah, perlu juga nih saat untuk mengokohkan pendapat yang sudah dipilih dengan metode yang insya Allah antum bahas nih. Coba silakan Ustaz. Nah, metode yang akan kita sampaikan ini dia ada 5 jenjang gitu ya. Jadi seseorang untuk sampai ke jenjang selanjutnya dia harus melihat dulu di jenjang sebelumnya. Berarti nggak boleh naik jenjang kecuali sudah selesai di jenjang sebelumnya. Jangan loncat gitu ya. Lihat dulu di jenjang yang di step pertama seret gitu kan. Kalau dia masuk dalam kriteria itu gitu kan, bisa di situ gitu ya, berarti dia ngambil itu gitu. Tapi kalau dia mungkin tidak. Jadi ngukur diri kita maksudnya. Ngukur diri kita juga, benar. Gitu ngukur diri juga gitu. Kalau ternyata di step 1 dia tidak bisa dia lakukan step 1 ini, masuk ke step yang berikutnya. Sampai nanti yang kelima. Nah, step yang pertama adalah kalau kita dihadapkan oleh sekian pendapat dalam satu masalah, maka yang kita lakukan adalah mengunggulkan salah satu pendapat atas dasar dalilnya. Berarti mengunggulkan atas dasar dalilnya. Sebelum antum lanjut, Sir, ini ada semacam dari mana orang itu tahu dalil ini unggul di atas yang lain? Nah, gitu kan. Nah ini penting ya. Terkadang kita ada ada ucapan yang mengatakan bahwasanya orang awam itu tidak paham dalil. Oh iya. Iya kan? Kan sering ada ucapan itu. Iya, gitu. ada. Nah, ini ya bahwasanya orang awam itu tidak paham dalil dalam arti yang lain juga tidak dapat melakukan tarjih atas dasar dalil. Ini pernyataan ini tidak bisa dipahami secara mutlak gitu. Artinya gini, orang awam itu levelnya berbeda-beda. Sahih. Iya kan? Iya. Lah kita yang orang awam ada yang dia penuntut ilmu, orang awam juga ya kan? Iya. Dia belum jadi mujtahid. Iya. Iya kan? Kategorinya masih awam lah gitu. Masih awam juga dong, ya kan? Kan jelas kita bagi manusia setidaknya dalam pandangan siapa yang bisa ditanyakan dan siapa yang harus bertanya kan jelas ada mujtahid, ada muqallid gitu. Yeah. Dari mujtahid ada orang awam gitu. Ya orang awam itu levelnya bermacam-macam. Mungkin sampai dia udah sampai level dokter, profesor, bisa jadi dia adalah orang awam. Betul. Iya kan? Nah, ada juga yang mungkin awamnya rendah sekali. Dia gitu nggak kan? sama lah. Nggak sama lah, jelas. Masing-masing ada ininya ya. Ada levelnya gitu. Ada level. Nah, kalau dia awamnya adalah penuntut ilmu, belajar usul fikih mungkin, pernah belajar ilmu syariat, dia mungkin lulusan ilmu syariat gitu kan. Kan dia artinya dia punya alat-alat yang membantu dia untuk memahami bisa tadi ya. memahami dalil kan gitu kan. Itu satu. Jadi tidak bisa dibenarkan bahwasanya ucapan orang awam itu tidak dapat mentarjih, tidak paham dalil, tidak bisa dipahami secara mutlak. Atas dasar itu gitu kan. Kemudian yang kedua, bahwasanya saat kita mengatakan step yang pertama itu adalah mentarjih salah satu pendapat, mengunggulkan salah satu pendapat atas dasar dalil, bukan berarti kemudian kita menyuruh dia untuk mentarjih secara mustakil tersendiri. Artinya dia langsung melihat kepada dalil, kan enggak. Kan dia bisa nanya. Kan dia bisa bertanya, bisa mengetahui dia itu mengetahui dalil yang dibawakan oleh ustadznya. Kan gitu kan? Jadi bukan dia yang harus mencari dalilnya, tidak. Sahih. Dia yang bertanya kepada ustadznya gitu kan. Atau kalau dia baca buku kan dia bisa baca dalilnya, oh kalau pendapat ini di buku ini dalilnya ini gitu kan. Ini dalilnya itu gitu. Jadi dia bahasanya adalah tarjih tabai. Apa ya berarti tarjih yang sifatnya itu
hanya pengikut gitu. Nggak independen. Nggak independen. Bener kata antum. Tidak independen, kita itu hanya mengikuti saja gitu kan. Dan kemudian selanjutnya adalah kemudian saat kita mengatakan mentarjih di antara sekian pendapat atas dasar dalil, bukan kita kemudian mengatakan wajib bagi dia untuk benar-benar mentarjih. Tidak. Itu hanya kalau dia itu mentarjih atas dasar dalil kalau memang kemudian nampak bagi dirinya. Oke. Nampak bagi dirinya salah satu dalil ini lebih unggul daripada yang lainnya. Dan kemudian juga Ustadz, bahwasanya gini, di antara hikmah yang Allah berikan gitu kan, dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, hikmah Allah itu adalah semakin satu masalah itu dibutuhkan oleh orang banyak, atau semakin besar kepentingan atau besar pentingnya suatu masalah, itu Allah jadikan dalil itu lebih jelas. Oh, artinya nggak mesti harus mengeluarkan kemampuan yang lebih untuk memahami dalil itu. Itu dia. Contohnya apa tuh? Ya kewajiban sholat. Oh iya. Ya kan jelas dalilnya. Betul. Menjauhi zina, kemudian menjauhi zina, zakat gitu-gitu ya. Dalilnya sangat jelas kan? Bisa diakses juga dan bisa langsung dipahami maksudnya. Bisa langsung dipahami. Oke. Tentang tauhid, ya kan? Iya. Semakin penting suatu masalah, semakin besar suatu masalah, semakin masalah itu adalah suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia gitu. Semakin Allah jelaskan, tampakkan dalil-dalilnya. Tanpa butuh fokus, tanpa butuh perangkat lain untuk pahami itu ya. Hikmah Allah itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi semuanya bisa akses tuh, semuanya bisa paham langsung ya. Dan lagi-lagi tadi kembali ya, kita harus paham itu ya, level orang awam berbeda-beda. Artinya kita harus sadar diri juga, iya kan? Jangan sampai yang sebenarnya tidak paham dalil gitu kan, terus dia sosokan gitu kan. Nah terus Profesor Hatim Al-Awani, Ustaz, beliau memberikan alasan kenapa sih beliau menjadikan step pertama itu mentarjih pendapat atas dasar dalil gitu ya, dengan hal-hal atau dengan kriteria yang tadi kita sebutkan itu, yang mampu gitu loh, yang punya alatnya gitu kan. Alasan beliau adalah yang pertama, bahwasanya dengan kita mengatakan tarjih atas dasar dalil ini artinya kita ingin mendidik atau mendekatkan umat dengan dalil. Bukan malah menjauhkan ya. Ya iya kan? Iya. Oh, dalam Al-Qur'an jelas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ayat Al-Quran dan hadis kan gitu. Itu kan dalil. Itu kan dalil, ya kan? Dan kemudian kan dengan kita menyuruh mentarjih, memberikan step pertama mentarjih dengan dalil, itu artinya kita ingin mendekatkan umat dengan dalil agar mereka bisa bertadabbur, terbiasa dekat dengan dalil kan gitu kan. Ya karena dan kemudian gini, jangan sampai kemudian kedekatan kita itu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah, bukan hanya kedekatan tabarruk. Oh ya. Ya benar lah, ya nggak ya. Itu salah satunya. Itu kan, ya kan, ya nggak salah kalau kita kemudian mengatakan, bahkan itu diperintahkan kan dalam agama kita harus membaca Al-Quran. Kemudian kita membaca hadis-hadis. Apa membaca Al-Quran jelas satu huruf 10. Artinya gini, kalau ini saya nukil aja ya kalimatnya Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi kalau nggak salah gini, setahu saya waktu itu seingat saya, jangan jadikan Quran sebagai jampi-jampi doang. Nah, memang dia dibacanya dapat pahala. Benar. Betul nggak sih? Iya benar, iya kan? Itu ruqyah kan jampi-jampi artinya dibaca. Jadi hanya terbatas sampai tingkatan itu gitu, bukan untuk memahami hukumnya. Benar. Jadi dengan kita step pertama ini adalah mentarjih atas dasar dalil gitu kan. Kita jadi dekat, bisa memahami gitu kan, terbiasa dengan dalil gitu. Tapi harus kemudian, nah ini ya, harus dipahami. Saat seseorang ternyata mampu mentarjih atas dasar dalil yang dibawakan oleh setiap pemilik pendapat, setiap ustadz atau kiai gitu kan.
bukan berarti kemudian menjadikan dia sebagai seorang mujtahid. Kan gitu ya kan? Emang ada yang ngaku gitu situ? Ya barangkali ada kan gitu kan. Baru paham satu dari langsung ana mujtahidul asr. Bisa jadi kan seperti itu ya kan. Artinya saat dia bisa mentarjih dari sekian banyak pendapat atas dasar dalil, itu status dia tetap sebagai orang awam, muqallid kan gitu ya kan. Iya. Karena kan dia bukan dia yang sendiri nyari dalil, dia tidak langsung membaca Al-Quran langsung dan Itu hadis. juga ada bantuan. Tabai tadi ada. Tabai, dia itu ikut gitu loh. Dalilnya dihidangkan dulu sama para ulama, terus dia yang ngeliat gitu kan, milih. Jadi ibarat kata kita makan udah dihidangin gitu kan. Tinggal mana tuh yang mau diambil. Bukan kemudian kita yang ada di dapur. Jangan jauh dari dapur Ustaz, yang menanam. Nah, iya kan? Nanam. Itu dia gitu. Mujtahid kan sekeras itu mencari itu Iya dong. usahanya. Namanya aja mujtahid kan? Dia perlu usaha lebih. Kalau aneh kadang baca buku usul fikih gitu kan, ijtihad itu kan artinya bersungguh-sungguh. Artinya mengerahkan semua kemampuan gitu. Kalau dianalogikan gini biasanya para ulama, kalau kita ngangkat kapas nih, ada kapas satu, terus dia ngomong, saya bersungguh-sungguh untuk mengangkat kapas ini. Lah kan ngaco. Masa ngangkat kapas bersungguh-sungguh gitu kan? Iya. Tapi berbeda kalau kemudian orang ngangkat sofa ini gitu kan, sendirian gitu. Baru dia bilang, saya bersungguh-sungguh. Karena ini berat. Ya. Begitu juga istihad kan. Kerjaannya kerja berat. Kerja berat. Yang bukan... Ini nggak boleh tuh model yang orang tadi, dia bisa ada kemampuan mentarjih di antara pendapat, kemudian ngaku ana mujtahid. Nah, itu dia. Yang kedua, setelah dia kemudian Bisa mentarjih, bukan berarti kemudian dia boleh untuk berfatwa. Ya. Ini nggak boleh nih langsung ya. Nah, udah ngaku mujtahid, cakep tuh habis itu dia bisa fatwa. Gitu. Tapi kan kemudian ada masalah. Hari ini kita ya sangat sedikit kan yang bisa berfatwa kan. Ya, yang secara hakiki gitu. Iya, yang ideal. Yang ideal gitu kan. Jadi gimana nih? Terus kita nggak ada yang bisa nanya ke siapa-siapa gitu kan. Tetap bisa kepada para muqallid ini, tetapi kemudian harus dipahami, harus disadari oleh para muqallid sama orang awam yang tadi sudah mentarjih pendapat atas dasar dalil. Ya ahli ilmu tapi nggak sampai level mujtahid lah ya. Tidak sampai layak untuk berfatwa, dia boleh menukil fatwa. Oke. Boleh menukil fatwa. Dalam artian dia menukil fatwa itu jangan sampai kemudian dia saat dia menjawab pertanyaan orang itu mengesankan seakan-akan dia yang berfatwa. Nah ini bagian dari amanah ilmu nih guys. Nah, jadi saya pernah mendengar salah satu dai yang sangat terkenal, beliau bahkan ya diketahui lah ilmunya gitu. Dan di antara kita, jadi di antara amanah ilmiah itu saat kita menjawab pertanyaan orang yang bertanya sama kita, khususnya dalam perkara agama, itu kayak ada sebut, bukan serta-merta dari hasil usaha dia memahami kasus itu. Itu dia. Nah dia menukil dari web, dari manakah itu, nah itu penting, itu amanah ilmu juga. Iya, dia sebutkan misalnya gitu. Saya dapat ini dari fulan, misalkan gitu. Fatwa ini berdasarkan fatwa Imam Fulani gitu ya. Seperti itu gitu kan. Pokoknya dia jangan sampai mengesankan itu hasil usaha fatwa dia gitu kan, hasil ijtihad dia gitu kan. Dan kemudian begitu juga sekalipun saat dia kemudian sudah mentarjih pendapat, salah satu pendapat atas dasar dalil, ya sah-sah saja kemudian dia menganggap gitu kan, bahwasanya pendapat yang dia pilih adalah sebuah kebenaran. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Qauli shawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilul shawab. Tapi masalahnya jangan berlebihan dalam merasa benar. Contohnya gimana? Berlebihan dalam merasa benar itu gimana? Ya artinya, lu pendapat yang itu tuh sesat gitu kan, tidak benar tuh, salah, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah kan gitu kan.
si manhaj salaf. Memilih masa salaf gitu kan. Ya padahal salaf ada yang mengatakan itu juga. Salaf mana yang dia bilang manhajnya ini gitu kan. Oke. Jangan terlalu berlebihan gitu. Berlebihan juga jangan terlalu terburu-buru kali itu ya. Jangan terburu-buru juga. Mengumumi pendapat yang lain bukan yang hak gitu bahasanya. Dan hal yang lain juga saat dia ini fenomena-fenomena yang sering terjadi. Nggak apa-apa, kita malah itu lebih relate hari ini. Nah itu dia. Setelah dia bisa katakan dia ini mampu mentarjih gitu kan atas dasar dalil, bukan kemudian dia berhak untuk bermunadharah, mendebat orang-orang yang beda pendapat dengan dirinya. Lagi fenomena juga Set. Debat di Facebook live. Nah, Atau debat di YouTube live dari dua kubu, nanti ada wasitnya atau ada jurinya tuh. Ada hostnya. Jadi nggak serta-merta, apalagi hari ini orang tuh dibawa kayak ini tuh tidak mewakili afiliasi tertentu. Kan beda ya kalau misalkan ada lembaga dia diutus resmi gitu kan. Berdebat gitu kan, beda lah. Ini enggak model kayak antum sebut tadi. iya. Langsung bikin, udah kita debat aja dah live. Iya. 2 jam non-stop. Jadi jangan sampai dia merasa itu gitu ya. Merasa bisa apa namanya? Mendebat. Bisa mentarji, ya boleh mendebat. Jelas Pak Imam Nawawi mengatakan itu. Wa in kana min daqaiqil af'al wal aqwal wa mimma yata'allaq bil ijtihad lam yakun lil awam madkhalun fi. Kalau masalahnya ini adalah masalah ijtihad yang memang rumit, ya istidlalnya rumit gitu kan, mencari intisari dari dalilnya itu kan amaliyah ijtihad itu. Yang tadi antum sebutkan itu pekerjaan berat gitu kan. Dia kagak kerja berat, dia cuma lihat doang gitu kan. Mungkin dia ada alat-alat sedikit lah gitu kan. Kata Imam Nawawi, lam yakun lil awami madkhalun fi. Nggak ada buat ikut-ikutan di situ. Kagak ada ruang bagi orang awam untuk melakukan hal itu gitu kan. Kayaknya dari hal-hal dari pertama sampai yang nomor yang hari ini tuh kayak emang lebih mengesankan kita sering ngaca aja deh. Nah itu dia. Harus banyak. Kayaknya rumah kita ini harus isinya full kaca kali ya. Jangan tembok kali. Iya, biar kita sadar siapa diri kita gitu. Terus dihadapi permasalahan-permasalahan yang rumit dan berat gitu ya. Nah, lanjutnya. Nah kemudian udah nih, ini kelar nih step pertama. Artinya kalau kemudian seseorang ya tidak dapat mentarjih dari sekian banyak pendapat atas dasar dalil, maupun itu karena memang sebenarnya dia punya alatnya tetapi kemudian tidak tampak baginya mana yang lebih unggul gitu kan, atau mungkin karena memang dia tidak mendapatkan dalilnya gitu kan, atau karena memang dia tidak punya alatnya gitu kan, tidak paham, nggak punya apa-apanya, pindah dia kepada step yang berikutnya. Yaitu apa? Step yang berikutnya adalah memilih salah satu pendapat berdasarkan kuantitas ulama yang berpendapat. Artinya ikutin yang lebih banyak. Mengikuti pendapat mayoritas lah. Nah, kalau nanti ditabrakin dengan kalimat gini, Ustaz. Antal jamaah wala wahdak. Atau ini wala tuti aktsar man fil ardh. Iya. Dilukan sabilillah. Nah, itu ada gak? Maksudnya gini. Itu kan semacam antitesis ya dari kalimat antum yang yuk ngikut mayoritas ulama dalam hal berpendapat. Loh, nanti orang akan beranggapan gini, ya, kan kamu adalah jamaah meskipun kamu sendirian. Atau tadi yang disebut wala tuti aktsar man fil ardh yudilluka an sabilillah. Allah bilang jangan taat atau ikuti yang kebanyakan orang. Itu gimana tuh? Ada syarahnya nggak? Ya kan jelas. Wala tuti aktsar man fil ardh. Itu kan maksud Allah, jangan ikuti kebanyakan orang yang bodoh. Iya kan gitu kan? Bukan yang pinter ya. Ya iya, kalau kita ikuti kebanyakan orang pinter gitu kan. Ya jadi pinter kita. Jadi pinter dong. Kan gitu. Itu jelas kok, nggak sulit-sulit sebenarnya gitu kan. Oke. Jangan sampai kita salah persepsi gitu kan. Ayat-ayat yang jelas gitu ya, malah dikaburkan gitu loh. Dikaburkan kemudian pengaburannya dianggap
kebenaran kan gitu. Wah, hati-hati tuh, Iya, gitu kan. Jadi gitu. Kita kalau ikut mayoritas gitu, kita lihat ini pendapat ini, katakan ada pendapat yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh atau boleh lah, pokoknya berbeda gitu kan. Lihat mana yang lebih banyak gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, oh banyak nih. Ini cuman 1 atau 2 gitu kan. Ikuti yang lebih banyak. Ikuti yang lebih banyak. Karena gini, kalau apa namanya satu orang saja, satu orang mujtahid saja, itu dia kemungkinan mendapati kebenaran itu ada gitu kan, ya kan? Apalagi kalau rame. Apalagi lo rame kan gitu kan. Jadi step kedua adalah ikuti, kalau memang dia tidak mampu untuk melihat dalil gitu kan, ikuti step yang kedua, yaitu apa? Cari mana yang lebih banyak, mana yang lebih mayoritas. Masya Allah. Baru kalau kemudian ternyata sama nih 50-50 jumlahnya gitu kan, ini katakan 5 pendapat yang A, 5 pendapat yang B, 5 gitu kan. Baru dia pindah. Artinya kan 50-50 nih. Kalau 50-50 ya sama aja gitu kan. Sama-sama pendapatnya, kuantitas ulamanya sama gitu kan, banyak sama banyak gitu. Pindah dia ke step yang ketiga. Apa itu? Yaitu apa? Pilih pendapat yang mana ulamanya lebih alim dan lebih warok. Kredibel. Kredibel, ya kan dua-duanya kredibel. Lebih lagi nih dari sifat. Ini lebih lagi, lebih apa bahasanya ya? Lebih berhati-hati dalam beragama. Artinya apa namanya? Punya sifat kehati-hatian itu Ustaz, ya? Lebih alim gitu kan, dan kemudian mungkin dia lebih Bertakwa. bertakwa. Lebih alim dan lebih bertakwa. Kayak gitu. Karena kan gini ya ulama ya sama kayak tadi kita katakan, orang awam Ada levelnya leveling. macam-macam ya. Begitu juga ulama gitu kan. Ulama kan levelnya ada bermacam-macam. Ada yang ya tentu jelas lah, ada yang ilmunya lebih tinggi, ada yang mungkin di bawahnya gitu kan. Nah, sebenarnya apa namanya cara mengetahui gitu ya, mana yang lebih alim atau yang lebih bertakwa? Caranya mungkin gini lah, ada beberapa contoh indikasi yang diberikan oleh Profesor Hatim untuk mengetahui hal itu gitu. Mana sih ulama yang lebih alim, lebih bertakwa gitu. Contohnya gini, kalau mungkin ulama tersebut ya banyak dihormati oleh para ulama yang lain. Oh, sebagai pengakuan juga kali Pengakuan itu. ulama lain tuh banyak gitu sama dia. Itu kan menunjukkan bahwasanya Ini orang bukan sembarangan bukan nih. sembarangan nih. Dia nggak main-main gitu kan. Malah yang nilai ulama juga masalah gitu. Nah ya. itu dia. Karena kan orang gimana sih, ada apa namanya peribahasa bahasa Arab itu kan, Apa tuh yang gimana? tidak seorang itu tidak, kealiman seseorang itu tidak diketahui kecuali oleh orang alim yang lain kan gitu kan. Oh ya. Kita akan tahu sulitnya sebuah ilmu kalau kita sudah masuk atau sudah menguasai ilmu itu kan gitu. Sehingga kemudian saat kita mendapati, orang ini kok dahsyat ini. Lebih paham. Nah, ya kan? Ya karena kita kemudian sudah mengetahui kesulitan itu. Ya kan? Atau katakan mungkin seorang ulama ini banyak digandrungi oleh para penuntut ilmu. Ini juga bisa menjadi tolok ukur, bisa menjadi indikasi bahwasanya ulama tersebut lebih alim atau lebih bertakwa gitu kan. Atau juga misalnya dalam penyajian masalah gitu kan. Itu mungkin dia bagus gitu kan. Runut, cara penyampaiannya bagus, cara menyampaikan perbedaan pendapat juga bagus, menyampaikan dalil dan istidlalnya juga bagus gitu kan. Itu juga bisa menjadikan tolak ukur bahwasanya ulama tersebut lebih alim atau lebih bertakwa gitu ya. Itu step yang ketiga. Ya. Kita ada berapa step nih? Ada 5 step. Oke, ada 5. Ada 5 step. Kalau kemudian ternyata
Berarti next step. Kalau kemudian ternyata kita melihat, oh sama-sama alim, sama-sama bertakwa gitu ya. Tidak nampak bagi kita ada perbedaan antara yang signifikan banget lah ya. Gitu kan. Baru kontras gitu loh. Yang kontras gitu kan. Pindahlah kita baru ke step berikutnya. Yaitu apa? Pilih pendapat yang paling berat. Gimana sih maksudnya? Yang paling berhati-hati gitu. Artinya gini. Kalau kemudian ada, kita contohkan kali ya. Boleh. Kita contohkan ya. Biar lebih mudah gitu ya. Masalah rokok lah kali ya. Boleh nggak? Masalah rokok misalnya. Selagi ini ranah ilmiah bisa kan. Pun ini contoh gitu ya. Contoh. Kalau ada misalnya contoh masalah rokok gitu kan. Ada 2 ulama. Yang ulama satu mengatakan hukumnya makruh. Ya kan? Merokok itu makruh. Iya. Ada yang mengatakan satu lagi mubah. Haram. Atau katakan kemudian ada yang mengatakan lagi satu lagi mubah. Oke, 3 lah. Ada 3, mubah, makruh, haram gitu. Mana yang lebih berat? Yang haram kan? Ikuti yang itu. Padahal nih 3 ulama ini yang berpendapat ini sama-sama alim dan sama-sama bertakwa. Sama-sama alim, sama-sama bertakwa. Nah, tapi yang membedakannya adalah pendapatnya tadi. Pendapatnya berbeda. Dan kemudian orang ini, orang awam ini tidak bisa mentarjih atas dasar dalil, tidak mendapati mana pendapat yang lebih mayoritas, tidak mendapati pula mana ulama yang lebih alim. Ikuti pendapat yang lebih berat. Ya karena kalau dia mengikuti pendapat yang mengatakan haram gitu kan, ya artinya ya sudah dia mencakup sebenarnya pendapat-pendapat yang lain. Artinya makruh itu kan lebih baik ditinggalkan kan? Iya kan? Ya itu sifat dari kehati-hatian juga sebenarnya. Sifat-sifat kehati-hatian. Begitu juga kalau ada satu masalah, yang satu ulama mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah. Kalau tadi kita step-step yang tadi sudah kita lewati gitu kan, kita tidak mampu, ikuti pada saat itu pendapat yang lebih berat. Pendapat berat itu, ini kembali mungkin kepada muftinya saja. Itu ini kita agak loncat sedikit, bukan loncat sih maksudnya. Aneh nanya lah gitu. Kalau pendapat berat itu misalkan mufti tersebut sebaliknya, nggak mungkin gitu. Ada mungkin atau enggak, Ustaz? Gimana? Sebaliknya, dia berpendapat atau berfatwa nih dengan fatwa yang berat, tapi dia secara amaliyah malah yang lebih ringan dari pendapatnya. Mungkin nggak terjadi kira-kira? Mungkin saja, karena gini ya, hukum yang dicetuskan, yang diyakini oleh seorang ulama, gitu kan. Tetapi kemudian amaliyahnya berbeda, atau katanya kalau dalam bahasa yang lain, kok dia kagak menjalani, mengamalkan apa yang dia ucapkan gitu kan. Sebenarnya mungkin kan ini masalah pribadi. Bisa jadi dia tidak melakukan itu karena mungkin dia katakan ada hal-hal lain gitu, misalnya sakit gitu. Misalnya gini kan, ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang afdol adalah kalau kita sedang sholat, mungkin dia madzhab Syafi'i gitu kan, bermadzhab Syafi'i. Kalau dia sholat gitu kan, kemudian di tahiyat akhir walaupun itu cuma 2 rakaat, dia kan tawarruk gitu kan. Tapi pas lagi dia 2 rakaat kagak tawarruk, dia pakai iftirash saja. Bisa jadi bukan karena dia tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan, karena sakit. Tapi kenyangan kan. Nah, bisa jadi kan gitu kan. Iya kan? Dan itu kan nggak sebenarnya tidak menyalahi apa yang menjadi pendapat dia juga sebenarnya gitu kan. Atau mungkin karena ada hal lain, dia ingin menjelaskan kepada orang awam bahwasanya bisa juga melakukan yang hal ini boleh diikuti, sah, ikhtilaf saik itu. Itulah. Ini belum meneladani lah ya, dengan keteladanan ya. Itu keteladanan kan gitu kan. Oke, masuk. Dan itu kalau nggak salah, saya pernah baca ada contohnya deh, dari ulama salaf yang mempraktekkan itu gitu. Kalau nggak salah saya lupa ulamanya siapa gitu ya. Dia sebenarnya meyakini pendapat bahwasanya nabidh itu ya, nabidh
itu haram. Tapi dia minum untuk tujuan mendidik orang-orang awam bahwasanya ini masalah, sekalipun dia meyakini itu adalah pendapat yang salah dan haram, ingin memberikan kode ini masalah yang sifatnya masih ijtihadiyah gitu. Ikhtilafnya masih ikhtilaf yang diperbolehkan. Atau gini, Ustaz, yang hari ini mungkin sering kita temuin di medsos. Imam Masjidil Haram ketika di Indonesia nggak baca basmalah dijaharkan, bisa gitu? Bisa nggak? Bisa jadi seperti itu. Bisa kayak gitu ya? Bisa jadi. Karena memang ada perbedaan kondisi, perbedaan suasana, tempat, ada maslahat yang ingin dituju. Sahih. Ya kan gitu kan, Ustaz? Benar. Jadi ulama fulan di Masjidil Haram, imamnya maksudnya, nggak pernah pakai baca basmalah di jahar. Tapi ketika di Indonesia, di mana basmalah itu menurut pendapat mayoritas di kalangan orang yang selama ini beribadah dengan mazhab tertentu, di situ dijaharkan, dia jahar gitu. Itu dia. Bisa saat itu? Bisa seperti itu. Ya kembali seperti yang pernah kita bahas juga ya dalam salah satu adab atau etika saat kita berbeda pendapat itu, kan gini, terkadang seseorang itu wajib bagi dirinya untuk tidak menampakkan pendapat yang dia pilih. Kalau ternyata saat dia menampakkan pendapat yang dia pilih, chaos, malah menimbulkan kekacauan gitu kan. Itu. Oke. Lanjut, Ustaz. Nah, Nah, saat kita kemudian mengatakan gitu kan, step yang keempat itu adalah mengambil pendapat yang lebih berat gitu kan. Mungkin ada yang bertanya gitu kan, apakah ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah gitu kan? Rasulullah pernah mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'khadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi azaimihi. Allah itu senang kalau kita mengambil keringanan-keringanan yang dari Allah gitu kan. Sebagaimana Allah juga mencintai kita mengambil azimah-azimahnya gitu. Azimah tuh bisa dikatakan ya emang aslinya begitu. Aslinya seperti itu. Idealnya gitu. Bukan keringanan dari Allah gitu. Nah, ini sebenarnya gini harus kita pahami. Yang dimaksud dengan rukhsah dari Allah adalah rukhsah yang memang itu datangnya dari Allah. Bukan pas lagi ada satu masalah kemudian para ulama berbeda pendapat, kemudian ada pendapat yang lebih mudah gitu. Itu bukan rukhsah yang dimaksud oleh Rasulullah di situ. Oh gitu. Bukan yang jelas-jelas Allah bilang itu rukhsah gitu kali ya. Nah, itu dia. Karena kan ya jelas ya ada rukhsah yang memang langsung turun dari Allah gitu ya. Puasa buat yang musafir gitu ya. Gitu langsung kan? Tuh ya. Menjama, mengkosor gitu-gitu kan. Itu memang rukhsah yang mansus. Ya. Ternaskan, tersampaikan langsung dalam wahyu gitu. Ya. Jelas gitu. Itu rukhsah yang dimaksud di situ gitu kan. Oke, selanjutnya kalau kemudian kita ternyata gitu kan. Untuk ya terkadang dalam beberapa kondisi, beberapa hal kita sulit untuk melakukan atau mengamalkan pendapat yang lebih berat gitu kan. Maka bagaimana gitu kan? Ini step 5 nih. Step terakhir, step kelima. Ya. Pada saat itu, atau mungkin karena memang dia tidak, Profesor Hatim Al-Auni itu, dia mewanti-wanti. Yang dimaksud saat beliau mengatakan step keempat itu adalah mengambil pendapat yang lebih berat, gitu kan. Itu bukan berarti kemudian yang menimbang mana yang lebih berat dan harus diikuti yang lebih berat itu adalah orang awam itu sendiri, tidak. Sebenarnya dia tetap ikut ulama gitu. Ulama mungkin mengatakan ini kamu ikutin pendapat yang lebih berat gitu. Jadi pandangan itu dari ulama gitu kan. Nah, kalau kemudian orang awam tidak mendapati pada yang lebih berat dalam kacamata yang baik gitu kan. Atau mungkin ada faktor lain atau ada hal-hal lain gitu kan yang kemudian membuat sulit baginya kalau dia mengamalkan pendapat yang lebih berat, baru dia masuk ke pendapat yang step yang terakhir, yang kelima. Yaitu apa? Ikut pendapat yang paling mudah. Tapi sebelumnya tadi dimulai dengan
ada 4 step nih. 4 step. Ada 4 step dulu nih, jangan langsung kelima. Langsung kelima gitu ya. Ya kalau langsung kelima ibarat orang mau naik tangga, anak tangga yang kelima langsung diloncat gitu kan. Yang ada ditebalik. Nah itu dia. Apalagi kalau tangganya tinggi, ini tangganya tinggi loh sebenarnya nih ya kan. Iya. Dia langsung situ, gitu kan. Nah ini apa namanya step yang kelima gitu kan. Kan jelas ya dalam banyak ayat hadisnya gitu kan. Menunjukkan syariat Islam itu adalah syariat yang sifatnya mudah, ya kan? Allah Ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kita, bukan menginginkan kesulitan. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan keringanan bagi kita. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya. Itu jelas tuh. Rasulullah juga sempat mengatakan saat pernah kan suatu hari ada orang-orang Habasyah yang menari-nari di Masjid Nabawi gitu kan. Tarian-tarian perang itu. Rasulullah kemudian melihat gitu kan dari jendela rumah Aisyah, terus ini sisi romantisnya gitu kan. Aisyah kemudian menaruh apa namanya dagu atau pipinya di pundak Rasulullah sambil ngeliat gitu kan. Wah itu indah banget tuh gitu kan. Nah tapi nggak itu yang pengen kita ambil gitu. Iya, terus pada nyender semua. Nah itu dia gitu kan. Nah bahkan pada saat itu dalam ceritanya gitu ya, kan ini Ibunda Aisyah yang bercerita gitu. Saat Ibunda Aisyah melihat itu gitu kan, Rasulullah juga sambil menonton itu. Ibunda Aisyah bilang, hatta kuntul lati malaltu. Aku yang sampai bosan lihat orang Habasyah menari perang gitu kan. Fansaraftu anhum, kemudian Ibunda Aisyah pergi karena dia bosan gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain mengatakan, beliau itu membiarkan orang-orang Habasyah menari-nari perang di masjid gitu kan. Karena apa? Lita'lama Yahud anna fi dinina fushatan. Inni ursiltu bihanifiyatin samha. Agar mereka orang-orang Yahudi itu tahu kalau di dalam agama kita ini nggak kaku-kaku banget gitu ya. Kagak ribet-ribet amat lah. Nggak kaku. Ya, ada fushah ya, apa namanya tadi? Fushah, ada kelonggaran, ada santai gitu ya. Itu dia. Kan ya sebenarnya apa namanya syariat kita itu punya sifat cocok dalam segala zaman dan tempat. Segala tempat itu kan menunjukkan kemudahan ya kan. Kemudahan. Kalau kita harus satu pendapat aja, katakan Allah menyuruh memerintahkan kita, mentakdirkan kita tidak ada ikhtilaf, tidak boleh ada ikhtilaf, satu pendapat aja lah. Semua baju aja misalkan, baju satu harus itu gitu. Harus pakai putih terus. Wah, gimana tuh? Gak laku. Tukang kain atau tukang jahit gak laku. Gak laku dia. Atau jualan putih juga semua. Ribet juga ya kan? Iya. Dan kemudian Rasulullah, Ibunda Aisyah juga pernah mengatakan, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsman fa in kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Rasulullah kalau dihadapkan dengan dua pilihan, pasti beliau milih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Itu penegasan aja sebenarnya itu. Penegasan. Dan Rasul kan nggak mungkin milih. Nggak mungkin beliau melakukan dosa gitu kan. Dan tentu kalau kita berbicara ikhtilaf ikhtilaf yang diperbolehkan, kan nggak ada yang dosa. Ini semuanya boleh, gitu. Boleh, ini nggak ada yang dosa gitu. Jadi nggak masalah gitu kan. Masya Allah. Ada lagi Ustaz? Cukup ya, Masya Allah. Baik teman-teman, nanti Allah, Masya Allah. Ini pembahasannya, Masya Allah, Ustaz Ridho juga menyampaikannya, memaparkannya kepada kita dengan contoh-contoh yang kita sangat relate gitu sampai hari ini, dimana keributan-keributan yang seharusnya nggak ada keributan di sana dijadikan ribut gitu. Nah itu dia. Ini semua insya Allah terjawab. Nah bagi teman-teman, saya berikan saran bahwa untuk supaya pemahamannya lengkap gitu ya, Ustaz, itu menontonnya dari episode pertama, Ustaz. Iya.
Jangan yang Karena tadi yang kita bilang, kita di awal-awal membangun pondasi dulu. iya, yang Ustadz Ridho juga bilang di awal-awal membangun pondasi supaya kerangka berpikir kita memahami perbedaan yang kita sebut itu berbeda boleh ribut jangan tuh utuh gitu tuh ya. Nah, dan sampai episode terakhir ini kata beliau ini terakhir Ustaz. Terakhir, insyaallah. Masya Allah. Insya Allah Ustadz Ridho akan bahas yang lain lah Ustadz ya. Insyaallah. Masya Allah. Akan bersama kita terus di tas deh. Baik, sahabat tasih, rahmati Allah. Kajian yang berat sebenarnya, tapi ya kita berusaha membuatnya ringan, membuatnya mudah dicerna, mudah difahami. Karena kalau teman-teman baca kitab langsung, mungkin akan ya mendapati kesulitan kali ya untuk memahami. Tapi Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Bambang yang sudah meringkas, menyampaikan, memaparkan dengan sederhana mungkin, semoga bisa difahami oleh semuanya. Dan saya banyak belajar dari apa yang beliau sampaikan. Doakan semoga nih kitab sudah diterjemahkan oleh beliau nanti insya Allah dan naik cetak insya Allah. Insya Allah, tapi nggak tahu kapan dah. Sebagai ini perpanjangan usaha untuk teman-teman supaya bisa memahami apa yang kita sampaikan dari Insya Allah. awal sampai hari ini. Tapi kalau ada yang siap nerjemahin, mungkin ada orang lain gitu ya, silakan juga gitu. Baik, itu mungkin sahabat rahmati Allah. Semoga yang beliau sampaikan dari episode awal sampai hari ini semuanya bermanfaat untuk kita bisa pahami dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan kita berharap keberkahan untuk beliau, ilmu beliau, keluarga beliau dan seluruhnya. Ana Abdul Khair Ahmad undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.